Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zaira Daha. Selamat datang di bedah video film yang berjudul My Sister Keeper, yang dipersembahkan oleh saya sendiri. Dalam video ini saya akan mengangkat dan menganalisis isu-isu etika dan humaniora yang terdapat dalam film ini, sangat relevan dengan dunia media. What is this? Is this from you? Yeah, I got a lawyer. You're suing us? Honey, what the hell is going on? I don't want to do it anymore, Mom. You don't want to do it anymore? That's it? You don't want to do it? Well, guess what? Neither do I, and neither does Kate. But it's not like we have a choice in this. That's the thing, I do have a choice. Really? Is that so? Yeah. That's your sister. Have you forgotten that? No. Do you know what's going to happen to her if you do Yes, this? believe it or not, Mom, I actually thought about it. Sarah. Ini kita diperlihatkan anggota keluarga yang dimana anggota keluarganya ada seorang anak yang menderita kanker darah sejak usianya masih kecil. Untuk pemerannya ada seorang ibu bernama Sarah. Untuk pemeran penderita kanker ada kakak yang bernama Katie yang memiliki adik bernama Anna. Dalam video ini, Anna menuntut ibu kandungnya yang dikarenakan dia sudah tidak mau lagi tubuhnya dimanfaatkan untuk cadangan kakaknya yang menderita kanker darah. Dia membayar pengacara untuk mengadili ibunya, di mana uang yang didapatkan membayar pengacara itu dari menjual kalung berharga. Dari video tersebut, melalui film saya tersadar bahwa cinta dan niat baik saja tidak cukup untuk membenarkan tindakan medis yang tidak mendapatkan persetujuan. Saya belajar bahwa di setiap individu, termasuk anak-anak, memiliki hak atas tubuhnya. Saya semakin yakin bahwa profesi kedokteran harus dijalani dengan rasa hormat terhadap hak pasien tanpa memaksakan kebaikan versi kita sendiri. Nah, saya merasa juga tergugahnya dengan keputusan Anna yang ingin mengambil alih kendali atas tubuhnya. Itu sebagai calon dokter, saya lebih peka terhadap pentingnya informed consent. Tidak semua keputusan baik di mata satu pihak adalah keputusan yang adil bagi pihak lainnya. Nah, saya belajar bahwa etika harus hadir dalam setiap langkah praktik medis. Nah, dari sudut pandang etika kedokteran, kasus ini menunjukkan antara prinsip autonomi di mana yang dilanggar oleh keputusan orang tua. Nah, non-maleficence-nya itu karena Anna mengalami penderitaan fisik dan psikologis, dan justice-nya itu terkait distribusi keadilan dalam keluarga. Nah, jika ini terjadi di dunia nyata, tenaga kesehatan harus memastikan bahwa tindakan medis didasari pada persetujuan sadar dan tidak memaksakan satu pihak demi kebaikan yang lain. Kami menyadari pentingnya edukasi etika sejak dini bagi tenaga medis. Kami ingin menerapkan prinsip informed consent dengan lebih baik, terutama dalam kasus anak-anak atau pasien rentan. Kedepannya kami akan berharap bisa menjadi tenaga medis yang tidak hanya profesional tapi juga manusiawi. Itu membuat saya merenung bahwa tubuh manusia bukan alat untuk menyelamatkan orang lain tanpa batas. Saya belajar tentang pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis pasien dan keluarganya dalam pengambilan keputusan. Menjadi dokter bukan hanyalah soal penyembuhan, tapi juga memahami dan menghargai pilihan hidup pasien. Saya belajar komunikasi dalam keluarga dan antara dokter pasien sangat penting. Keputusan medis tidak bisa diambil sepihak meski niatnya baik. Film ini memberikan pandangan mendalam tentang kompleksitas etika medis yang tidak selalu hitam putih. Saya ingin menjadi dokter yang mampu mengedepankan nilai kemanusiaan ini di atas segalanya. Mungkin sekian bedah film dari My Sister Keeper tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.